Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Kisah nyata dari seorang mahasiswa di Yogyakarta. Bakso tengah malam, warung yang tak pernah tutup. Namaku Arif, seorang mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Yogyakarta yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi tentang antropologi budaya Jawa. Malam-malam panjang yang kuhabiskan di depan laptop sering membuatku lapar. Dan warung bakso, Pak Karno, di ujung Gang Sosrowijayan selalu menjadi pelampiasan dahaga akan makanan hangat di tengah dinginnya malam Yogyakarta yang kadang menusuk tulang. Warung sederhana itu tidak lebih dari sebuah gubuk beratap seng dengan 4 meja plastik lusuh yang dikelilingi kursi-kursi kayu yang sudah aus dimakan waktu. Namun bakso buatan Pak Karno yang berusia sekitar 60-an dengan jenggot putih tipis dan mata yang selalu tampak lelah itu memiliki cita rasa yang mampu menghangatkan jiwa di tengah kesunyian malam yang mencekam. Pak Karno, seorang pria pendek dengan tubuh yang sedikit bungkuk akibat usianya yang tidak lagi muda, selalu melayani pelanggan dengan senyuman ramah meski matanya seringkali terlihat kosong. Seolah-olah pikirannya melayang ke tempat lain yang tidak bisa dijangkau oleh dunia nyata. Sudah hampir 2 tahun aku menjadi langganan tetap warung ini, terutama ketika jam menunjukkan pukul 11 malam hingga subuh, karena waktu itulah yang paling produktif bagiku untuk menulis dan berpikir. Warung Pak Karno memang unik karena buka 24 jam, sesuatu yang jarang ditemukan di daerah itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, Pak Karno sepertinya tidak pernah tidur atau beristirahat, selalu siap melayani siapapun yang datang di jam berapapun dengan wajah yang sama, senyuman tipis yang tidak pernah berubah, dan mata yang selalu tampak seperti menyimpan rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Malam itu, tanggal 15 Oktober tahun 2023, seperti biasa aku datang ke warung Pak Karno sekitar pukul 11:30 dengan membawa laptop dan setumpuk buku referensi untuk skripsi yang sudah harus kuselesaikan dalam waktu 2 bulan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit tampak sangat gelap tanpa bintang, seolah-olah awan hitam pekat menutupi seluruh hamparan langit Yogyakarta yang biasanya dipenuhi gemerlap lampu-lampu kota. Ketika aku tiba di warung, suasana tampak normal seperti biasa. Pak Karno sedang sibuk mengaduk-aduk kuah bakso di dalam panci besar yang mengepulkan asap putih tebal. Sementara aroma sedap bakso dan mie ayam memenuhi udara malam yang dingin. Malam, Pak Karno, sapaku sambil duduk di meja biasa, meja pojok yang menghadap ke jalan kecil tempat aku bisa mengamati lalu lalang orang sambil menulis. Malam, Mas Arif. Seperti biasa? Tanya Pak Karno dengan suara serak yang selalu terdengar sama setiap malam. Ya, Pak. Bakso spesial dengan es teh manis, jawabku sambil membuka laptop dan mulai menyalakan program pengolah kata. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang tanpa sebab yang jelas. Pertama, biasanya warung ini tidak pernah sepi total. Selalu ada 1 atau 2 orang lain yang makan. Entah itu tukang ojek yang istirahat, mahasiswa seperti aku, atau pekerja malam yang sedang mencari makan. Tapi malam itu, hanya aku dan Pak Karno di warung yang tiba-tiba terasa lebih sunyi dan mencekam dari biasanya. Seolah-olah dunia luar sudah tidak ada dan hanya tersisa kami berdua di dalam gelembung waktu yang terisolasi dari realitas. Kedua, lampu neon yang biasanya menerangi warung dengan cahaya putih terang kali ini berkedip-kedip tidak menentu, kadang redup kadang terang, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak-gerak di dinding warung seperti siluet makhluk-makhluk yang tidak bisa kukenali. Aku sempat berpikir mungkin ada masalah dengan instalasi listrik, tapi ketika kutanyakan pada Pak Karno, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sudah biasa, Mas." Lampunya memang sering begitu.
Ketiga, dan ini yang paling membuatku merasa tidak nyaman, Pak Karno terus-menerus melirikku dari balik panci bakso dengan tatapan yang aneh. Bukan tatapan ramah seperti biasanya, melainkan tatapan yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuartikan, seolah-olah dia sedang mengamati atau menunggu sesuatu terjadi padaku. Matanya yang biasanya lelah kali ini tampak berkilat dengan cahaya yang tidak natural, dan senyumannya terlihat lebih lebar dari biasanya, hampir menyerupai seringai yang membuat seluruh wajahnya tampak menyeramkan di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip. Sekitar pukul 12 malam, ketika aku sedang asyik mengetik paragraf tentang ritual-ritual tradisional Jawa, tiba-tiba ku dengar suara langkah kaki yang sangat pelan mendekati warung dari arah jalan. Suara itu sangat halus, hampir tidak terdengar, seperti suara orang yang berjalan tanpa menyentuh tanah atau seperti suara dedaunan kering yang bergesekan tertiup angin malam. Aku menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang terurai menutupi sebagian wajahnya berjalan perlahan menuju warung dengan gerakan yang tidak natural, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Wanita itu mengenakan kebaya putih lusuh yang tampak seperti pakaian dari zaman dulu, dan kulitnya sangat pucat hingga hampir tembus pandang di bawah cahaya lampu warung yang berkedip-kedip. Yang paling membuatku bergidik adalah matanya yang kosong, tidak ada bola mata di sana, hanya rongga hitam yang dalam seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Dia duduk di meja sebelah tanpa bersuara, tanpa memesan apa-apa, hanya duduk diam sambil menatap kosong ke arah yang tidak jelas. "Pak Karno," bisikku pelan, "itu siapa?" Pak Karno menoleh ke arah wanita itu, kemudian kembali menatapku dengan senyuman yang semakin lebar. "Pelanggan lama, Mas. Dia sering datang tengah malam. Jangan dipedulikan saja." Jawaban Pak Karno membuatku semakin tidak nyaman karena nada bicaranya berubah, lebih dalam dan bergema, seolah-olah suaranya datang dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau. Aku mencoba untuk fokus kembali pada laptop, tapi mataku terus tertuju pada wanita aneh itu yang duduk diam seperti patung, tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak terlihat bernapas. 15 menit kemudian, datang lagi seorang pria dengan pakaian compang camping dan wajah yang sangat pucat, hampir seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Dia berjalan terseok-seok dengan gerakan yang patah-patah, seolah-olah tulang-tulangnya tidak tersambung dengan baik, dan ketika dia lewat di depan mejaku, aku bisa mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau daging yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Pria itu duduk di meja sebelah wanita tua itu, dan keduanya hanya duduk diam tanpa berbicara, tanpa memesan makanan, seolah-olah mereka hanya datang untuk duduk dan mengamatiku. "Pak Karno," panggilku lagi dengan suara yang mulai bergetar, "kenapa mereka tidak memesan apa-apa?" "Mereka sudah kenyang, Mas," jawab Pak Karno sambil terus mengaduk kuah bakso dengan gerakan yang monoton dan repetitif. "Mereka cuma mau duduk-duduk saja." Saat aku menatap Pak Karno lebih dekat, aku menyadari ada yang tidak beres dengan gerakannya. Tangannya yang mengaduk kuah bakso bergerak terlalu mekanis, seperti robot yang diprogram untuk melakukan gerakan yang sama berulang-ulang tanpa henti, dan matanya yang menatapku memiliki kilatan yang semakin aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bersemayam di balik mata lelah seorang penjual bakso. Pukul 1 dini hari, warung yang tadinya hanya berisi aku, Pak Karno, dan dua sosok aneh itu mulai didatangi oleh pelanggan lainnya. Seorang anak kecil dengan seragam sekolah yang robek-robek dan berlumuran darah kering datang sambil menyeret tas sekolah yang sudah sobek, diikuti oleh seorang wanita muda dengan gaun pengantin yang sudah kuning dan compang camping, rambutnya yang hitam panjang menutupi wajahnya yang pucat.
Kemudian datang seorang pria tua dengan jas hitam yang sudah lusuh dan sepatu yang tidak berpasangan. Matanya menatap kosong ke depan seolah-olah tidak melihat apa-apa. Satu persatu mereka datang dan duduk di meja-meja kosong tanpa memesan apa-apa, hanya duduk diam sambil sesekali menatapku dengan tatapan yang membuat darahku seolah membeku di pembuluh darah. Suasana warung yang tadinya sepi kini terasa sangat mencekam dengan kehadiran sosok-sosok yang jelas-jelas bukan manusia biasa. Dan yang lebih mengerikan lagi, Pak Karno tampak sangat senang dengan kedatangan mereka. Seolah-olah ini adalah acara reuni yang sudah lama ditunggu-tunggu. Pak Karno, kataku dengan suara yang hampir berbisik karena takut sosok-sosok itu mendengar. Aku mau pulang dulu. Loh, kok pulang? Mas, kan masih ada banyak teman yang mau berkenalan, kata Pak Karno sambil menunjuk ke arah sosok-sosok mengerikan itu dengan senyuman yang kini tampak sangat menyeramkan. Aku mulai panik dan berusaha memasukkan laptop ke dalam tas dengan tangan yang bergetar hebat, tapi tiba-tiba laptop itu mati total, layarnya menjadi hitam pekat meski baterainya masih penuh. Lampu-lampu di warung juga mulai berkedip semakin cepat, dan suhu udara tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga napas kami mengeluarkan uap putih tebal. Yang lebih mengerikan lagi, sosok-sosok itu mulai bergerak perlahan mendekati mejaku dengan gerakan yang tidak natural, seolah-olah mereka melayang di udara. Jangan takut, Mas, kata Pak Karno dengan suara yang kini terdengar seperti gabungan beberapa suara yang berbeda. Mereka cuma mau berkenalan. Udah lama mereka menunggu ada yang datang ke sini tengah malam. Aku menyadari bahwa aku terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya, bahwa warung bakso yang selama ini kuanggap sebagai tempat refuge ternyata adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk yang tidak dari dunia ini. Pak Karno yang selama ini ku kenal sebagai penjual bakso ramah ternyata adalah sesuatu yang lain, mungkin penjaga atau penguasa tempat ini, yang menggunakan warung bakso sebagai kedok untuk menarik mangsa-mangsa seperti aku. Ketika sosok anak kecil berseragam sekolah itu hampir sampai di mejaku dengan wajah yang mulai terlihat jelas, wajah yang sudah membusuk dengan mata yang menggantung keluar dari rongga matanya, aku berteriak sekeras-kerasnya dan berlari keluar dari warung tanpa menoleh ke belakang. Suara tawa Pak Karno yang bergema di belakangku terdengar seperti suara puluhan orang yang tertawa bersamaan. Sebuah tawa yang penuh dengan kedengkian dan kebahagiaan yang menyeramkan. Aku berlari sekencang-kencangnya menyusuri gang-gang sempit Sosrowijayan dengan jantung yang berdebar kencang seperti genderang perang, tidak berani menoleh ke belakang karena aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang. Suara langkah kaki yang aneh, seperti suara daun kering yang bergesekan, terus mengikutiku meski aku berlari dengan kecepatan penuh. Baru ketika aku sampai di jalan utama yang terang benderang dengan lampu jalan, suara itu hilang dan aku merasa aman. Keesokan harinya, setelah tidak tidur semalaman karena ketakutan dan shock, aku memberanikan diri untuk kembali ke Gang Sosrowijayan dengan membawa seorang teman untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung Pak Karno. Namun ketika kami sampai di lokasi yang semalam aku kunjungi, yang kami temukan hanyalah sebidang tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar dan beberapa puing batu bata yang sudah lapuk dimakan waktu. Loh, Rif, ini kan tanah kosong. Emang ada warung di sini? Tanya temanku sambil melihat sekeliling dengan bingung. Aku tidak bisa menjawab karena aku sendiri bingung dan takjub dengan apa yang terjadi. Tanah itu benar-benar kosong, tidak ada bekas-bekas warung atau apapun, seolah-olah warung Pak Karno tidak pernah ada di sana. Ketika aku bertanya pada beberapa warga sekitar, mereka mengatakan bahwa tanah itu memang sudah kosong selama bertahun-tahun dan tidak pernah ada warung bakso di sana. Tapi kalau memang penasaran, coba tanya sama Mbah Karto yang rumahnya di ujung gang itu.
kata seorang ibu-ibu sambil menunjuk rumah tua di ujung gang. Beliau udah tinggal di sini dari dulu, mungkin tahu sejarah tempat itu. Kami mendatangi rumah Mbah Karto, seorang kakek berusia 70-an yang rambutnya sudah memutih semua dan matanya agak kabur karena katarak. Ketika aku ceritakan pengalamanku semalam, wajah Mbah Karto langsung berubah serius dan dia menatapku dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Waduh, nak, kamu ketemu sama mereka, kata Mbah Karto sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tanah itu memang berhantu, nak. Dulu sekitar tahun 90-an, di situ memang ada warung bakso yang dimiliki sama Pak Karno. Tapi suatu malam, ada kebakaran besar yang membakar warung itu sampai rata dengan tanah, dan Pak Karno beserta beberapa pelanggan yang lagi makan di situ meninggal terbakar. Mendengar cerita Mbah Karto, bulu kuduku langsung meremang dan aku merasakan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku. Ternyata Pak Karno yang kemarin malam melayani aku adalah arwah dari penjual bakso yang sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan sosok-sosok mengerikan yang datang ke warung itu adalah arwah-arwah lain yang mungkin juga meninggal di tempat itu atau di sekitar tempat itu. Tapi anehnya, lanjut Mbah Karto, sejak kejadian itu, beberapa orang yang lewat tengah malam di depan tanah kosong itu sering melaporkan melihat cahaya remang-remang dan mencium bau bakso yang harum. Ada juga yang bilang pernah melihat warung bakso di situ tengah malam, tapi kalau didatangi pagi harinya, tidak ada apa-apa. Kenapa mereka masih gentayangan, Mbah? Tanyaku dengan suara bergetar. Katanya sih karena mereka belum terima sama kematiannya yang mendadak itu, nak. Terutama Pak Karno, dia masih pengen terus jualan bakso seperti waktu masih hidup. Makanya dia masih ngebuka warung di alam gaib, dan pelanggan-pelanggannya ya arwah-arwah lain yang gentayangan di sekitar sini. Mbah Karto kemudian menyarankan aku untuk menemui Kiai Hasan yang tinggal di Kampung Kauman untuk meminta bantuan spiritual, karena menurutnya pengalaman seperti ini tidak bisa dianggap remeh dan bisa berdampak buruk pada kehidupanku jika tidak ditangani dengan benar. Sore harinya, aku mendatangi rumah Kiai Hasan yang terletak di gang kecil di Kampung Kauman. Kiai Hasan adalah seorang ulama sepuh yang sudah terkenal di Yogyakarta karena kedalaman ilmu agamanya dan kemampuannya dalam menangani masalah-masalah spiritual. Beliau seorang pria berusia sekitar 60-an dengan jenggot putih yang panjang dan mata yang tajam tapi penuh dengan kebijaksanaan. Ketika aku ceritakan pengalamanku, Kiai Hasan mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengangguk-anggukkan kepala. Setelah aku selesai bercerita, beliau terdiam sejenak sambil membolak-balik tasbih di tangannya, kemudian berkata dengan suara yang tenang tapi penuh wibawa. Anak muda, apa yang kamu alami itu adalah ujian dari Allah SWT. Kamu bertemu dengan arwah-arwah yang masih terikat di dunia ini karena mereka belum bisa menerima takdir yang sudah Allah tentukan untuk mereka, kata Kiai Hasan sambil menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Lalu bagaimana, Kiai? Apakah saya akan baik-baik saja? Tanyaku dengan perasaan cemas yang masih menyelimuti hatiku. Insya Allah kamu akan baik-baik saja, nak. Yang penting sekarang adalah kamu harus memperkuat iman dan takwa kepada Allah SWT. Perbanyak baca Al-Quran dan zikir, terutama ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Jangan lupa juga untuk selalu berwudu sebelum tidur dan membaca doa-doa perlindungan. Kiai Hasan kemudian memberiku sebuah kitab kecil yang berisi doa-doa perlindungan dan amalan-amalan untuk menjaga diri dari gangguan makhluk halus. Beliau juga menyarankan aku untuk rutin salat tahajud dan membaca Al-Quran setiap malam, karena itu adalah benteng terkuat untuk melindungi diri dari gangguan spiritual. Ingat, nak, kata Kiai Hasan sambil memegang pundakku dengan lembut,
Allah SWT tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi kemampuan mereka. Apa yang kamu alami ini adalah pelajaran agar kamu semakin dekat dengan Allah dan semakin kuat imannya. Setelah pertemuan dengan Kiai Hasan, aku mulai menjalankan amalan-amalan yang beliau berikan dengan istiqomah. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu membaca ayat kursi dan 3 surah terakhir dalam Al-Quran, dan aku juga mulai rutin salat tahajud meski awalnya terasa berat. Perlahan-lahan, perasaan takut dan cemas yang menghantui aku mulai berkurang, dan aku mulai merasakan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Yang mengejutkan adalah, semenjak aku rutin melakukan amalan tersebut, produktivitas dalam mengerjakan skripsi malah meningkat drastis. Ide-ide segar terus bermunculan, dan aku bisa menulis dengan lebih fokus dan terarah. Dalam waktu 1 bulan, aku berhasil menyelesaikan skripsi yang sempat terhambat berbulan-bulan, dan dosen pembimbingku sangat terkesan dengan kualitas tulisan yang kuhasilkan. Mas Arif, tulisan sampean ini bagus banget. Analisisnya mendalam dan referensinya lengkap. Kayaknya bisa langsung di-ACC nih, kata dosen pembimbingku ketika aku konsultasi draft terakhir skripsi. Aku menyadari bahwa pengalaman mengerikan di warung bakso Pak Karno, meski sangat menyeramkan, ternyata membawa hikmah yang luar biasa dalam hidupku. Pengalaman itu membuatku semakin dekat dengan Allah SWT, semakin rajin beribadah, dan ironisnya, malah membantu aku menyelesaikan studi dengan baik. Beberapa bulan kemudian, ketika aku sudah lulus dan mulai bekerja di sebuah LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya, aku kembali bertemu dengan Mbah Karto yang memberiku kabar mengejutkan. "Loh, Mas Arif, kabar baik nih," kata Mbah Karto sambil tersenyum. Tanah bekas warung Pak Karno itu udah tidak angker lagi. Beberapa orang yang lewat tengah malam bilang udah tidak pernah lihat penampakan atau mencium bau bakso lagi. "Kok bisa, Bah?" tanyaku penasaran. Katanya sih karena ada orang yang rajin baca Yasin dan tahlil di situ setiap malam Jumat. Mungkin arwah-arwah itu udah terang dan bisa melanjutkan perjalanan mereka ke alam baka, jelas Mbah Karto. Mendengar kabar itu, aku merasa lega dan bersyukur kepada Allah SWT. Mungkin amalan-amalan yang kulakukan tidak hanya melindungiku, tapi juga membantu arwah-arwah itu untuk menemukan ketenangan dan melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Kini, setiap kali aku melewati Gang Sosrowijayan, aku selalu membaca Al-Fatihah dan mendoakan arwah Pak Karno beserta para korban kebakaran itu agar diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Aku juga selalu berterima kasih kepada Allah karena melalui pengalaman yang mengerikan itu, aku belajar untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dan memperkuat iman dan takwa. Pengalaman di warung bakso tengah malam itu mengajarkanku bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk yang kasat mata, tapi juga oleh makhluk-makhluk gaib yang kadang masih terikat dengan urusan duniawi mereka. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai manusia beriman menyikapi hal tersebut dengan bijaksana, tidak dengan mencari bantuan pada hal-hal yang syirik, melainkan dengan memperkuat iman dan takwa kepada Allah SWT serta mencari bimbingan dari para ulama yang memahami ilmu agama dengan baik. Hingga saat ini, aku tidak pernah lagi mengalami gangguan spiritual seperti waktu itu, dan aku yakin hal itu berkat perlindungan Allah SWT dan amalan-amalan yang terus kulakukan dengan istiqomah. Hidupku menjadi lebih terarah, lebih bermakna, dan yang paling penting, semakin dekat dengan Sang Pencipta yang telah memberikan ujian sekaligus hikmah yang luar biasa dalam perjalanan hidupku. Bagi siapapun yang mungkin mengalami hal serupa, pesanku adalah jangan pernah panik atau mencari bantuan pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.
Dekatkanlah diri kepada Allah SWT, perbanyak ibadah dan zikir, serta carilah bimbingan dari para ulama yang terpercaya. Ingatlah bahwa Allah SWT adalah zat yang maha melindungi dan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama dan memperkuat iman, kita akan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.